Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Denny Oktorian di channel Denny Oktorian dalam membahas materi-materi matematika khususnya di statistika, yaitu pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data yang sebelumnya kita sudah bahas ukuran pemusatan data. Bapak juga selalu mengingatkan kepada kalian agar tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya silahkan disimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Oke, statistika ukuran penyebaran data. Di sini ukuran penyebaran data akan kita bahas pengertiannya dulu, yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, yang pertama di sini ada jangkauan, adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Sebenarnya untuk jangkauan sudah kita pelajari pada pertemuan yang pertama. Jadi ini hanya untuk mengingatkan tentang jangkauan. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Nah, contoh di sini ada rank dari data 10, 6, 8, 2, 4. Maka dijawab maksimumnya adalah nilai maksimumnya adalah 10, nilai yang terkecilnya atau minimumnya adalah 2. Maka hasilnya adalah 8. Kemudian yang kedua adalah simpangan rata-rata. Pengertiannya adalah sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Di sini yang pertama data tunggal, rumusnya yaitu SR sama dengan sigma X dikurangi X bar dibagi N. Untuk lebih jelasnya lihat di contoh. Di sini ada nilai ulangan matematika. Maaf ya tulisannya salah, matematika. Dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Maka untuk menjawab soal tersebut, X bar sama dengan 7 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 7. Sama dengan 6. Jadi kita mencari dulu nilai rata-ratanya, dijumlahkan seluruh data dibagi jumlah datanya. Maka simpangan rata-rata 7 dikurangi 6, 5 dikurangi 6, 6 dikurangi 6, 3 dikurangi 6, 8 dikurangi 6, dan 7 dikurangi 6 sama dibagi 6 sama dengan 8 per 6 atau 1,33. Jadi itu ya untuk simpangan rata-rata. Kemudian dilanjutkan untuk data berbobot atau data kelompoknya. Ini untuk data kelompok gitu ya. Rumusnya adalah sigma F X dikurangi X bar dibagi sigma F. X-nya adalah data GI, data berbobot, sama dengan titik tengah kelas interval I, data kelompok. F-nya frekuensi. Untuk lebih jelasnya dilihat di contoh soal. Contoh, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Nah, ini data tabel data kelompoknya. Diketahui datanya adalah 3 sampai 5, frekuensinya 2, 6 sampai 8, frekuensinya 4, 9 sampai 11, frekuensinya 8 dan 12 sampai 14, frekuensi 6. Jumlah frekuensi di sini adalah 20, maka kita akan cari dulu nilai tengahnya. 4 didapat 4, 7, 10, 13. Ini kan kalian sudah pernah bahas di pertemuan yang kedua untuk mencari nilai tengah, yaitu menjumlahkan data 3 tambah 5, kemudian dibagi menjadi 2.
Kemudian di bawahnya juga sama seterusnya seperti itu. Setelah itu, nah, sini kita tambahkan lagi dari tabel yang tadi, tambahkan frekuensi dikali X atau frekuensi dikali nilai tengah. Kemudian di sini ada 2 kali 4, 8, 4 kali 7 adalah 28, 8 kali 10, 80, 6 kali 13, 78. Dijumlahkan lagi dari atas ke bawah, maka hasilnya 194. Maka rata-ratanya adalah 194 dibagi 20 menjadi 9,7. Setelah mencari rata-rata, kita mencari nilai X dikurangi X bar. Maka 5,7, kemudian 2,7, 0,3, 3,3, 11,4, 10,8, 2,4, 19,8. Nah, di sini dua kolom ini yaitu didapat dari X-nya, yaitu X-nya ini 4 dikurangi 9,7. 5,7, kemudian 7 dikurangi 2,7. 7 dikurangi 9,7, 2,7. 10 dikurangi 9,7, 0,3. 13 kurangi 9,7, 3,3. Ini ya. Jadi maka setelah mendapatkan X dikurangi X bar, kita mencari F dikali X kurangi X bar. Mana untuk mencarinya yaitu nilai dari 2 dikali 5,7 sama dengan 11,4. Kemudian F-nya 4 dikali 2,7, 10,8. Dan 8 kali 0,3 yaitu 2,4. Dan 6 kali 3,3, 19,8. Setelah didapatkan dua kolom, kita jumlahkan seperti biasa dari atas ke bawah, atau sigmanya 44,4. Maka simpangan rata-rata bisa dicari melalui sigma F kurung buka atau X kurangi X bar dibagi sigma F. Tadi 44,4 dibagi 20. Hasilnya adalah 2,22. Begitu untuk data tunggal dan data kelompok untuk simpangan rata-rata. Selanjutnya yang ketiga yaitu simpangan baku. Nah, simpangan baku atau standar deviasi pengertiannya adalah dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Nah, kita lihat untuk data tunggalnya dulu saja. Rumusnya adalah sigma xi dikurangi x bar pangkat 2 dibagi n. Atau bisa akar sigma x pangkat 2 dibagi n dikurangi sigma x bagi n dipangkatkan 2. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8. Nah, ini masih datanya data kelompok ya, data tunggal maaf. Di sini jawab X bar, nah, kita mencari rata-ratanya dulu, yaitu 2 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 7 dibagi 5. Seperti biasa, hasilnya menjadi 5. Nah, setelah didapat rata-rata, baru kita mencari X kurangi X bar, yaitu X-nya 2 dikurangi 5 menjadi negatif 3. Kemudian 2 dikurangi 3 dikurangi 5 menjadi negatif 2. 5 dikurangi 0, 5 dikurangi 5 ke 0, kemudian 5 dikurangi 8, 3, 8 dikurangi 5 ya, maaf, 7 dikurangi 5 jadi 2. Setelah itu kita pangkatkan hasilnya. Nah, maka negatif 3 pangkat 2 menjadi 9, negatif 2 pangkat 2 9, 0 dipangkatkan juga 0, 3 juga dipangkatkan menjadi 9, 2 dipangkatkan 4. Kita jumlah keseluruhan dari nilai tersebut menjadi 26.
Maka untuk mencari simpangan bakunya, rumus tadi sigma xi kurangi x bar pangkat 2 dibagi n. Jumlahnya tadi adalah akar dari 26 dibagi jumlah datanya, yaitu ada 5. Maka hasilnya adalah akar 5,2. Begitu ya teman-teman, siswa-siswa, untuk menentukan simpangan baku data tunggal. Selanjutnya untuk data berkelompok. Nah, di sini rumusnya ada sigma F dikali X kurangi X bar pangkatkan 2 dibagi sigma F. Atau bisa akar sigma Fx pangkat 2 dibagi sigma F dikurangi sigma Fx dibagi sigma F dipangkatkan 2. Nah, untuk lebih jelasnya lihat di contoh. Di sini ada tentukan standar deviasi dari data berikut. Nah, di sini ada datanya 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 11, 12 sampai 14. Frekuensinya masing-masing 2, 4, 8, dan 6. Jadi jumlah frekuensi di sini adalah 20. Kemudian X-nya adalah 4, 7, 10, 13. Jadi harus diingat ini X di sini adalah nilai tengah yang didapat dari jumlah data 3 tambah 5 dibagi 2 dan seterusnya ke bawah sama. Setelah itu kita lihat, nah ditambahkan lagi kolom berikutnya, yaitu yang pertama X pangkat 2. X pangkat 2 berarti nilai tengahnya kita pangkatkan menjadi 2. 4 pangkat 2 menjadi 16, 7 pangkat 2 49, 10 pangkat 2 100, 13 pangkat 2 169. Kemudian F dikali X-nya, yaitu frekuensi dikali X-nya adalah 2 kali 4, 8, 4 kali 7, 28, 8 kali 10, 80, dan 6 kali 13, 78. Nilai Fx ini kita jumlahkan dari atas ke bawah menjadi 194. Setelah itu tambah di kolom yang terakhir adalah Fx-nya dipangkatkan, bukan dipangkatkan ya, F dikali X pangkat 2. Nah, jadi frekuensi 2 dikali 16, 32, 4 dikali 49, 196, 8 kali 100, 800, dan 6 kali 169, 1014. Kita jumlahkan lagi dari atas ke bawah, jadi 2042. Maka S sama dengan akar sigma Fx dibagi F kurangi sigma Fx dibagi F pangkat 2. Nah, kita tinggal substitusikan nilainya. Tadi nilai sigma Fx kuadratnya 2042. Kemudian nilai dari frekuensinya yaitu tadi 20. Nilai dari Fx-nya, sigma Fx-nya adalah 194 dan nilai F-nya adalah 20. Setelah itu, nah, maka hasilnya dari akar 8,01. Jadi nanti tinggal dijumlah. Di sini 194 dipangkatkan, 20 dipangkatkan. Setelah itu dijumlah masing-masing dikurangi dan hasilnya akar 8,01. Jadi mungkin itu saja ya dari 3 penjelasan dulu atau di 3 pokok bahasan dulu yang Bapak sampaikan agar kalian tidak terlalu berat untuk mempelajarinya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih selalu menyimak kegiatan video pembelajaran dari mulai ya tadi yang pertama ada ada jangkauan, kemudian ada simpangan rata-rata, kemudian ada simpangan baku. Jadi ketiganya ini adalah ukuran pemusatan data. Kalian harus bisa memahami soal-soal latihan dan mengerjakannya secara individu, baik nanti juga ada yang secara kelompok. Bapak ucapkan terima kasih. Jadi jangan lupa untuk tugas-tugasnya selalu dikerjakan di aplikasi Classroom. Seperti biasa diisi kemudian difotokan hasilnya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih.
Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.